Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya semangat semua untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Coba dipimpin ketua kelasnya. Bersama tangan. Ya, selesai kita berdoa. Sekarang saya mau absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran. Yang pertama, Alta, Hadir Pak. Habib, Hadir. Sagita, Hadir Pak. Ulfa. Hadir Pak. Bagaimana hadir semua kali ini hari? Ya Pak. Alhamdulillah hadir semua. Jadi sekarang kita sebelum kita mulai pelajaran, saya mau kalau kita menyanyikan lagu nasional. Apa yang nyata? Ya, Garuda Pancasila. Coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, alhamdulillah kita sudah menyanyi lagi. Semangat kita semua. Sekarang saya mau tanya, pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang apa? Siapa tahu? Hadis tentang hadis tentang silaturahmi. Jadi sekarang lanjut di bab 7 yaitu beriman kepada Rasul. Allah. Adapun tujuan kita pada pelajaran ke-7 yaitu tujuannya pembelajaran. 1. Mengungkapkan kembali arti iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Yang kedua, mengungkapkan kembali nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 3. Menjelaskan cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. 4. Mengimplementasikan cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menerapkan cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menunjukkan contoh cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 7. Menghafal nama-nama Rasul Allah dengan tepat. Lanjut. Ya, kita masuk di iman kepada Rasul Allah. Siapa tahu apa itu iman? Ya, percaya. Kita sendiri Rasul itu artinya percaya. Contohnya, kalau misalnya ada teman kita yang memiliki uang 10.000, ini contohnya iman. Kalau misalnya ada teman kita yang memiliki uang 10.000, dia masukkan ke dalam tasnya tanpa sepengetahuan kita. Lantas teman kita menyatakan kepada kita, ada uang saya di tas saya sebanyak 10.000.
10.000. Itu namanya, kalau misalnya kita percaya atau tidak, itu namanya iman kita, itu namanya iman. Tapi kalau misalnya teman kita menyimpan uang di dalam tasnya, lalu kita melihat dia menyimpan uang sebanyak 10.000, kita melihat, itu namanya apa? Tahu. Bukan kita percaya, tapi kita tahu bahwa ada uang dia kasih masuk di dalam tasnya. Iman kepada Rasul artinya mencapai sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa hambanya yang salah sebagai sebagai utusan. Kita wajib mengakui kebenaran para rasul. Kita juga wajib percaya bahwa adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara para rasul itu telah menerima kitab dari mana? Dari mana, Bang? Dari Allah. Dia juga laki-laki. Dia juga makan, apalagi? Minum, apalagi? Dia juga mandi, apalagi? Dia juga punya keturunan atau keluarga. Kalau misalnya Nabi, dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib menyampaikan kepada manusia. Tetapi kalau misalnya Rasul diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia wajib menyampaikan kepada manusia. Itu perbedaannya. Ya, wajib itu harus disampaikan. Kalau tidak, apa hukumnya kalau tidak? Berdosa. Jadi itu hukumnya, perbedaannya. Kalau Nabi itu diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau misalnya Rasul, dia wajib menyampaikan kepada manusia atau umat manusia. Ada perbedaannya ini? Sudah dijelaskan tadi, saya baca lagi. Selanjutnya, ya ini lagi sifat wajib bagi Rasul. Ya, sebelum saya masuk, saya mau tanya dulu, berapa sifat wajib Rasul? 4. Ya, ada 4. Yang pertama, ya, apa yang pertama? Sidik. Semuanya bicara. Yang pertama sidik, artinya ya, jujur atau benar. Yang kedua, amanah. Amanah artinya terpercaya. Yang ketiga, menyampaikan. Yang keempat, makanan. Artinya jelas. Yang samping itu ada juga sifat mustahil bagi Allah. Apa yang disebut yang mustahil? Mustahil itu yang tidak dimiliki oleh Rasul. Tepuk tangan sifat-sifat Rasul. Yang lain, angkat semua tangan tak? Ya, apa? Sidik, jujur, amanah, percaya, menyampaikan, ya, jadi kita selanjutnya lagi ke sifat mustahil bagi Rasul, sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Kita tepuk tangan. Sifat mustahil. Kedip. Dusta. Khianat. Mengkhianati. Wajib dan artinya, coba satu kelompok, kerja kelompok. Ya, kerja cepat. Disilang saja. Disilang. Jangan pindah. Dikasih dia pada saya kasih dengan cara menulis. Saya satu di nanti. Yang di tengah saya nulis, yang di tengah. Tulisin. Sidik artinya, ya
pasangkan. Sidik kakinya. Ya. Ada yang sudah? Ya, Pak. Coba kumpul. Kumpul yang sudah. Oh ya. Coba dulu, tunggu sebentar. Cobain. Sipa. Coba kelompok pertama naik semua dulu. Perlintasan saya. Anu yang sini. Coba naik. Sini semua, kelompok satu sini. Nah, coba. Nah, saya dari kelompok satu. Ya, coba baca. Sini kalau pesannya. Jujur. Terus? Tablik menyampaikan amanah, terpercaya, patana, cerdas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Tepuk tangan. Nah, sudah. Udah nih. Siapa lagi? Sidik, jujur. Tablik menyampaikan amanah, terpercaya, patana, cerdas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Nah, udah nih. Sidik, jujur. Tablik menyampaikan amanah, terpercaya, patana, cerdas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Jadi, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita harus coba kita membaca doa sebelum kita keluar. Siapa bisa pimpin doa? Lupa. Coba lupa. Iya, doa sebelum turun. Ya, sekarang pelajaran kita selesai hari ini. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sampai di sini anak-anak, pelajaran kita hari ini saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semuanya semangat semua untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Coba dipimpin ketua kelasnya. Bersama tangan. Ibu
Semuanya nyata. Ya, Garuda Pancasila. Coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, alhamdulillah kita sudah menyanyi lagi. Semangat semua. Sekarang saya mau tanya, pelajaran minggu lalu yaitu tentang apa? Siapa yang tahu? Hadis tentang? Ya, hadis tentang silaturahmi. Jadi sekarang lanjut di bab 7 yaitu beriman kepada Rasul. Allah. Adapun tujuan kita pada pelajaran ketujuh yaitu tujuannya pembelajaran. 1. Mengungkapkan kembali arti iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan tepat. Yang kedua, mengungkapkan kembali nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan benar. 3. Menjelaskan cara beriman kepada Rasul-Rasul Allah dengan benar. 4. Mengimplementasikan cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menerapkan cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menunjukkan contoh cara beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. 7. Menghafal nama-nama Rasul Allah dengan tepat. Lanjut. Ya, kita masuk di iman kepada Rasul Allah. Siapa tahu apa itu iman? Ya, percaya. Kita sebenarnya Rasul itu artinya percaya. Contohnya, kalau misalnya ada teman kita yang memiliki uang 10.000, ini contohnya iman. Kalau misalnya ada teman kita yang memiliki uang 10.000, dia masukkan ke dalam tasnya tanpa sepengetahuan kita. Lantas teman kita menyatakan kepada kita, ada uang saya di tas saya sebanyak 10.000. Itu namanya, kalau misalnya kita percaya atau tidak, itu namanya iman kita. Itu namanya iman. Tapi kalau misalnya teman kita menyimpan uang di dalam tasnya, lalu kita melihat dia menyimpan uang sebanyak 10.000, kita melihat, itu namanya apa? Tahu. Bukan kita percaya, tapi kita tahu bahwa ada uang dia kasih masuk di dalam tasnya. Iman kepada Rasul artinya mencapai sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa hambanya yang salah sebagai sebagai utusan. Kita wajib mengakui kebenaran para rasul. Kita juga wajib percaya bahwa adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara para rasul itu telah menerima kitab dari mana? Dari mana, Bang? Dari Allah. Dia juga laki-laki. Dia juga makan, apalagi? Minum, apalagi? Dia juga mandi, apalagi? Dia juga punya keturunan atau keluarga. Kalau misalnya Nabi, dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib menyampaikan kepada manusia. Tetapi kalau misalnya Rasul
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia wajib menyampaikan kepada manusia. Itu perbedaannya. Ya, wajib itu harus disampaikan. Kalau tidak, apa hukumnya kalau tidak? Berdosa. Jadi itu hukumnya perbedaannya. Kalau nabi itu diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau misalnya rasul, dia wajib menyampaikan kepada manusia atau umat manusia. Ada perbedaannya ini? Sudah dijelaskan tadi, bisa baca lagi. Selanjutnya, ya ini lagi sifat wajib bagi rasul. Ya, sebelum saya masuk, saya mau tanya dulu, berapa sifat wajib rasul? 4. Ya, ada 4. Yang pertama, ya, apa yang pertama? Sidik. Semuanya bicara. Yang pertama sidik. Artinya? Ya. Jujur atau? Benar. Yang kedua? Amanah. Amanah artinya? Terpercaya. Yang ketiga? Menyampaikan. Yang keempat? Makanan. Artinya jelas. Yang samping itu ada juga sifat mustahil bagi Allah. Apa yang disebut yang mustahil? Mustahil itu yang tidak dimiliki oleh rasul. Tepuk tangan sifat-sifat rasul. Yang lain, angkat semua tangan tak? Ya, apa? Sidik, jujur, amanah, percaya, tabligh, menyampaikan, cerdas. Ya, jadi kita lanjut lagi ke sifat mustahil bagi rasul, sifat yang tidak dimiliki oleh rasul. Kita tepuk tangan. Sifat mustahil. Kizib, dusta, khianat, mengkhianati. Wajibkan. Artinya, coba satu kelompok, kerja kelompok. Ya, kerja cepat. Disilang saya. Disilang. Jangan pindah. Dikasih dia ke saya kasih dengan cara menulis. Saya satu nanti. Yang di tengah saya nulis, yang di tengah. Tulisnya. Sidik artinya, ya begitu, dipasangkan. Sidik artinya, ya. Ada yang sudah? Coba kumpulnya sudah. Oh ya, coba dulu, tunggu sebentar. Coba sifat. Coba kelompok pertama ini semua dulu. Presentasi saya. Anu ya di sini. Coba naik. Sini semua, kelompok satu sini. Nah, coba. Nah, saya dari kelompok 1. Ya, coba baca. Sini kalau pesannya. Jujur. Terus? Tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, katakan, cerdas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, sudah. Dulu nih. Siapa lagi? Sidik, jujur. Tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, katakan, cerdas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dulu nih. Sidik, jujur. Tabligh, menyampaikan, amanah, terpercaya, katakan, cerdas. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok
Kelompok 3. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita harus coba kita membaca doa sebelum kita keluar. Siapa bisa pimpin doa? Lupa. Coba lupa. Marilah kita berdoa Iya, doa sebelum pulang. Marilah kita berdoa sebelum pulang. turun. Ya, sekarang pelajaran kita selesai hari ini. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan dapat diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sampai di sini anak-anak, pelajaran kita hari ini saya akhiri dengan ucapan minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi